dari mananya? Emang bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya dengan Safaan Hazara. Di sini saya akan meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak. Iya, silakan monggo-monggo Mbak Safa. Ya. Begini, Pak, saya akan bertanya. Sejak kapan sih Bapak suka sekali bermain gitar? Saya main gitar sejak SD terus SMP. Begitu sulitnya main gitar, terus saya latihan terus, ya tetap sulit. Akhirnya saya kursus ya di lembaga-lembaga yang biaya mahal lah, lembaga yang kredibel. Berarti itu sampai grade berapa, Pak? Ya, saya kursus sampai grade 5 ya. Ya lumayan waktu itu grade 5. Terus apa sih alasannya mengapa Bapak suka sekali bermain gitar? Kenapa nggak alat kesukaannya seperti piano, seruling, atau saxophone? Ya karena gitar, ya adanya gitar ya, karena gitar yang merakyat ya, jadi alat musik yang merakyat, mudah dibawa kemana-mana, praktis gitu. Misalnya gitar itu dibawa ke naik bis, naik angkot itu kan enak ya, nangkong tas gitu, ke pesawat, ke kereta itu kan lebih praktis daripada kita membawa alat musik apa itu piano gitu, saxophone itu kan ya lebih praktis gitar gitu. Alasannya praktis saja. Di konten YouTube Bapak itu banyak sekali ya bermain dengan teknik fingerstyle. Terus apa sih yang dimaksud dengan fingerstyle itu? Oh, fingerstyle. Finger itu kan jari ya. Style gaya atau teknik. Nah, jadi fingerstyle itu adalah teknik memainkan gitar tanpa bantuan itu apa namanya pick itu ya. Jadi hanya jari jemari saja. Jadi fingerstyle itu ada paradigmanya begini. Jadi ada bass, ada melodis, ada ritmis. Kisahnya begini. Ini ritmis. Nah kalau melodinya nih digabung ya. Kemudian digabung. Ya, jadi antara bass, melodi dan ritmis itu digabung menjadi satu. Ya. Jadi fingerstyle itu perpaduan antara bass, ritmis, melodis. Nah, di permainan tadi kan ada ritmisnya, ada melodi, ada bass. Gitu. Jadi teknik fingerstyle itu adalah perpaduan atau penggabungan dari ritmis, melodis, dan bass. Iya, betul sekali. Betul. Terus, apakah pemain gitar Alif Bata itu bermainnya dengan teknik fingerstyle? Oh iya, Ali Bata itu fingerstyle sekali. Ya dia memang orang fingerstyle ya. Dia itu ya kelas tinggi lah, kelas dunia. Ya. Ya, ketika tapi saya saya lulus gitar grade 5 itu fingerstyle baru lahir. Ya sama fingerstyle apa Ali Bata baru lahir. Berarti Alif Bata itu kelahiran 1988 ya, Pak? Oh iya. Terus, apakah Bapak sangat mengidolakannya? Kalau mengidolakan sih apa ya, enggak begitu ya. Artinya memang Ali Bata itu bagus, permainannya bagus, permainan kelas dunia untuk fingerstyle. Tapi ada hal-hal yang lain yang perlu diketahui bahwa untuk musik itu tidak hanya jago main gitar saja. Ya. Tapi harus berwawasan luas Ya, gitu ya, Pak? harus punya pengetahuan luas, punya ilmu harmoni, punya apa ya, istilahnya fungsi musik itu terapinya, dan tahu bagaimana kalau dia memainkan lagu ini itu fungsinya apa, dalam suasana apa, itu harus tahu. Nah, Ali Bata itu saya belum tahu ya, sepengetahuan saya dia belum pernah menjelaskan tentang bagaimana harmoninya, bagaimana wawasannya tentang musik itu. Hanya permainannya memang sangat bagus sekali. Menurut Bapak, bagaimana sih pengaruh musik terhadap peradaban dunia pada flora, fauna, dan manusia? Apakah itu sangat besar?
Pengaruh musik terhadap peradaban dunia itu sangat besar sekali ya. Pengaruhnya terhadap flora misalnya ya. Pak Jaya Suprana itu pernah mengadakan eksperimen. Pak Jaya Suprana itu siapa, Pak? Oh ya, Pak Jaya Suprana itu yang apa itu? Bos jamu itu ya, bos jamu Nyunda Menir atau apa itu. Nah itu mengadakan eksperimen, yaitu tumbuhan polydendron atau apa namanya, itu tumbuhan, katakanlah ini tumbuhan A dengan habitat yang sama, diberi air yang sama tiap pagi dan sore dengan kadar tanah yang sama. Kemudian tumbuhan A tadi diiringi dengan musik ya sampai berapa bulan itu. Kemudian ada tumbuhan B, tanahnya sama, pagi dan sore disirami dengan kadar air yang sama, ya di tempatnya juga sama, pokoknya habitatnya sama lah. Tetapi tumbuhan B tadi dikasih iringan musik dengan musik yang dibuat Pak Jaya Suprana, yaitu musik yang dinamiknya tidak karu-karuan, temponya tidak karu-karuan, sehingga suaranya tidak apa namanya, harmoninya sudah tidak karu-karuan, musik acak-acakan gitu. Nah, setelah beberapa bulan ternyata tumbuhan yang A itu yang A tadi tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik ya, sedangkan tumbuhan B tadi bertumbuh dengan terhambat, terus lambat, tumbuhannya kurang begitu tersendat-sendat, kurang bagus lah gitu. Kalau pengaruhnya terhadap fauna itu bagaimana, Pak? Oh iya, terhadap fauna di Sragen itu ada seekor sapi ya, beberapa ekor sapi untuk digunakan untuk membajak sawah ya, digunakan untuk membajak sawah. Nah, beberapa ekor sapi itu untuk apa, meluku, diiringi dengan si pembajaknya itu diiringi dengan lagu-lagu Jawa, uro-uro ya, diiringi dengan uro-uro. Ternyata sapi tersebut bisa bekerja lebih giat, lebih gesit, lebih keras, lebih produktif. Sedangkan yang sapi yang sama pada suatu hari, sapi yang sama tadi sama pembajaknya tidak dikasih lagu uro-uro, cuma meneng tok ya, diam saja gitu. Akhirnya pertumbuhannya ternyata sapi yang tidak diiringi uro-uro tadi kerjanya itu lambat ya, klemak-klemek itu. Jadi tidak segesit yang sapi yang diberi uro-uro atau diberi musik uro-uro, tembang Jawa itu. Nah, ada lagi di tentang fauna, ada lagi di India ya. Di India itu ada seorang tukang suling itu. Nah, ketika dia menyulingkan itu, ketika dia membunyikan sulingnya, mengeluarkan bunyi-bunyian, tiba-tiba ada seekor kobra. Kan sudah, cerita itu sudah sangat pasti ya. Ada seekor kobra, kobranya tidak menggigit tapi malah menari. Dan kobranya ikut menari. Tetapi apakah itu ya, itu sudah berkembang masyarakat seperti itu. Apakah itu mitos atau fakta? Ya tergantung Ilmuannya. Ya, tergantung nanti para ilmuwan untuk mengeksperimen ya, apakah itu benar atau salah. Pengaruh musik terhadap peradaban manusia itu bagaimana, Pak? Misalnya ibu yang sedang hamil gitu ya, sering diberi musik ya, ibu hamil tadi ya, ternyata perkembangannya anaknya itu setelah keluar itu intelijensinya menaik ya, menjadi baik dibanding dengan anak yang tidak diberi iringan musik ketika ibunya hamil itu. Nah, itu janin ya, ketika sudah 5 tahun anak-anak yang 5 tahun di TK ya, di TK atau di playgroup ya, di PAUD itu, anak-anak yang 5 tahun itu ketika belajar diberi iringan musik, diberi tarian dengan iringan musik, dia bertumbuh dengan lebih optimis, otaknya itu lebih bagus ya, intelektualnya lebih bagus, kecakapan bahasanya itu lebih bervariatif, dan psikomotoriknya, geraknya itu lebih dinamis dibanding dengan anak yang ketika sekolah 5 tahun itu tidak dikasih selingan musik itu ya, selingan musik, tari-tarian, itu akan pertumbuhannya itu menurut para psikolog murung gitu. Jadi murung, lebih stabil, lebih baik yang diberi musik gitu.
Ya, setelah 5 tahun ya, anak tadi di apa ya, PAUD, di apa? Teman-teman. Di TK itu diajari ya, diajari sama guru TK itu untuk didengarkan musik, menari sambil didengarkan musik. Jadi Ya. seperti gerak dan lagu gitu Iya, ya Pak? iya betul. Itu ternyata pertumbuhan kecakapan bahasanya itu lebih bervariatif, lebih bagus, dan intelektualnya, intelijensinya itu lebih apa, lebih cerdas lah. Juga mentalnya juga lebih berani dibanding dengan anak-anak yang tidak pernah didengerin musik waktu umur 5 tahun gitu ya. Nah, kalau anak yang tidak pernah didengerin seumur gitu, tidak pernah didengerin musik, maka akan menjadi pemurung gitu, tidak pemberani, dan kecakapan bahasanya itu kurang, ya betul, kurang gitu. Itu bagi anak-anak. Iya. Untuk orang remaja atau dewasa itu gimana Pak? Untuk mahasiswa yang mengalami stres ya, mental itu perlu depresi itu perlu terapi musik ya, terapi musik itu untuk penerapi mental agar menjadi semangat gitu ya. Juga untuk itu yang positif, ada juga yang Negatif. ya negatif. Ada di tahun 2000 ya, di tahun 2000 itu ada grup band Blink ya, Blink 182 atau apa itu, dengan lagunya Adam Song. Nah, itu menjadi viral karena apa? Seorang gadis bunuh diri dari lopeng gara-gara mendengarkan nyanyian Adam Song, nyanyian musik Adam Song, lagunya Adam Song. Padahal Adam Song itu adalah lagu anti bunuh diri gitu ya. Tapi entah itu media massa ya sukanya biar viral, itu menjadi viral atau menjadi gosip ya, menjadi gosip yang sangat internasional itu. Di tahun 1920 dan 1930 dan 1940 ya, ada 9 orang gadis remaja bunuh diri gara-gara mendengarkan musik yang namanya, judulnya apa ya, Glomi Sandi atau apa ya, Glomi Sandi. Di tahun 1930 dan antara 1930 dan 1940 ada lagu yang judulnya Sandi Glomi atau Glomi Sandi, itu dinyanyikan oleh Suarez itu ya. Nah, waktu itu ada 19 gadis remaja bunuh diri gara-gara musik itu. Nah, di radio BBC itu di Hungaria maupun di Amerika dan di Eropa lainnya, di radio BBC memuat kabar itu. Akhirnya di radio BBC itu lagu itu diboikot. Juga radio-radio Eropa memboikot lagu tersebut selama 60 tahun. Nah, kemarin saya baca Suarez yang penciptanya itu, ketika ulang tahun ke-89 kalau nggak salah, itu 79 atau 89 menyanyikan lagu itu, terus bunuh diri juga. Kok bisa ya Pak? Iya, itu memang ya uniknya di situ. Ya. Oke, kini tiba saatnya untuk closing statement. Ya, untuk closing statement saya, jadi musik itu membawa pengaruh luar biasa positifnya dan juga luar biasa negatifnya gitu. Nah, dulu Pak Karno juga pernah melarang musisi plus itu untuk tidak boleh dinyanyikan oleh warga negara Indonesia karena itu melemahkan semangat. Itu salah satunya closing statement saya. Jadi musik ada pengaruh negatif dan positif. Baik, terima kasih Pak. Demikian wawancara kali ini. Saya Safa Nudara, terima kasih. Semoga wawancara kali ini dapat memberikan pencerahan, manfaat, serta hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.